Saat tersesat di hutan, kenapa kita tidak boleh atau sangat dilarang untuk berkemah di dekat dengan aliran sungai? Saya beri dua contoh alasan. Pertama, karena area sekitar sungai itu merupakan tempat minumnya hewan dan juga binatang buas. Alasan keduanya, hati-hati bahaya banjir bandang saat terjadi hujan. Halo Sobat Daulagiri, beberapa dari kalian saya yakin sudah tahu ya, kalau saya ini sering banget melakukan camping di pinggir sungai. Dan beberapa juga ada yang bertanya, bagaimana sih tips agar tetap aman saat kita melakukan camping di dekat dengan aliran sungai? Nah, di video ini akan kita bahas, makanya yuk simak videonya sampai habis ya. Di saat kita akan camping di dekat aliran sungai seperti ini, kita harus paham dulu bahaya apa aja yang mungkin terjadi. Tapi dari sekian banyak risiko tersebut akan kita rangkum menjadi dua. Pertama, perubahan air yang tiba-tiba, dan yang kedua adalah ancaman dari binatang buas. Sekarang kita langsung bahas yang pertama, yaitu perubahan air yang tiba-tiba, terutama di saat musim hujan. Curah hujan yang tinggi di daerah sekitar sungai dapat menyebabkan peningkatan air secara cepat. Hal ini bisa menyebabkan banjir kecil atau bahkan banjir bandang, yang mana hal tersebut akan sangat mengancam keselamatan kita. Bahaya lainnya adalah lingkungan sekitar sungai sering menjadi rumah bagi berbagai jenis binatang, termasuk yang potensi berbahaya seperti ular berbisa atau hewan liar lainnya. Belum lagi, jika hutan tersebut masih benar-benar alami, tidak menutup kemungkinan aliran sungai tersebut bisa dijadikan sebagai tempat minumnya para binatang buas seperti harimau dan yang lainnya. Nah, dengan kita mengetahui bahaya apa aja yang mungkin terjadi, kita bisa mengurangi atau meminimalisir risiko tersebut. Dengan diantaranya, pertama kenali dulu letak sungai di mana tempat kita camping. Apakah posisinya itu berada di daerah hulu atau daerah hilir? Kita harus tahu apakah sungai tersebut berada di daerah hulu atau daerah hilir. Daerah hulu yang saya maksud adalah sumber aliran sungai. Biar sobat ada gambaran, jadi ada beberapa jenis sumber aliran sungai. Biasanya berupa danau, mata air, rawa, dan juga langsung resapan dari hutan. Jika kita tahu posisi sungai tersebut masih berada di daerah hulu, maka tempat tersebut masih relatif cukup aman. Karena sekalipun terjadi hujan yang cukup lebat, maka kenaikan debit air tidak akan terlalu signifikan. Air hujan yang turun tidak akan langsung mengalir terbuang ke sungai, melainkan sebagian akan tertahan oleh pepohonan dan selanjutnya terserap oleh akar lalu masuk ke dalam tanah. Lain halnya jika sungai tersebut berada di daerah hilir, terutama yang sudah melewati pemukiman penduduk dan juga lahan perkebunan. Jika terjadi hujan yang cukup lebat, sedikit sekali air yang masuk ke tanah dan bagian terbesarnya akan langsung mengalir ke sungai yang mengakibatkan debit sungai tersebut akan berubah dengan sangat cepat. Bukan tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi banjir bandang. Nah, setelah kita mengetahui apakah posisi sungai tersebut berada di daerah hulu atau hilir, kita juga akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jika memang kebetulan sungainya itu masih berada di daerah hulu, maka akan relatif lebih aman untuk kita jadikan sebagai tempat camp. Tapi jika memang tidak ada pilihan yang memang posisi sungainya itu berada di daerah hilir, sebaiknya jaga jarak aman. Usahakan tenda kita jangan terlalu dekat dengan sungai dan pilihlah tempat yang lebih tinggi, hindari juga sungai-sungai yang berarus deras. Poin selanjutnya yaitu mengatasi ancaman dari hewan atau binatang. Seperti yang sempat kita singgung di awal tadi, daerah sekitar sungai itu sering menjadi rumah bagi berbagai jenis binatang seperti ular dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ada banyak tips atau teori yang bisa diterapkan untuk mengatasi hal tersebut. Tapi yang paling penting atau hal yang wajib yang saya terapkan, pertama api, yang kedua pastikan tenda selalu tertutup supaya tidak ada hewan ataupun serangga yang masuk ke tenda kita. Sobat pasti selalu ngeliat kan ketika saya camping di hutan, di sana selalu ada api unggun.
Jadi selain sebagai penghangat tubuh dan juga penambah aesthetic vibes camping kita, fungsi si api unggun ini merupakan sebagai senjata perlindungan saya dari serangan hewan maupun binatang buas. Karena hampir kebanyakan hewan ataupun binatang yang hidup di hutan kita, rata-rata mereka akan takut dengan adanya api. Jadi bagi saya, api unggun adalah hal yang wajib. Bahkan diusahakan tidak boleh mati di saat saya sedang tidur sekalipun. Poin lainnya, pastikan kita sudah mendapatkan izin. Banyak orang beranggapan kalau daerah hutan atau sungai itu merupakan zona bebas. Jadi kita bisa dengan leluasa untuk camping di sana. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang keliru ya. Jadi meskipun kawasan tersebut tidak ada pemiliknya, setidaknya kita harus minta izin ke orang yang berwenang di kawasan daerah tersebut. Saya juga sekaligus ingin ngejawab atau ngejelasin ke sobat-sobat yang selama ini bertanya dan belum sempat saya jawab. Jadi selama saya camping di hutan ataupun di sungai, saya sudah minta izin ke orang-orang yang memang berwenang di kawasan daerah sini. Sementara untuk tips selanjutnya, kita jangan mencemari lingkungan. Nah, kalau yang ini sebenarnya nggak berlaku cuma saat kita di hutan atau di sungai aja ya, tapi berlaku dimanapun kita berada. Cuma karena sekarang yang kita bahas adalah camping di dekat dengan sungai, jadi sobat jangan sekali-sekali buang air kecil, apalagi buang air besar di aliran sungai. Jadi etikanya, ketika kita ingin melakukan aktivitas tersebut, ya dilakukanlah di darat dengan cara menggali tanah, lalu setelahnya dikubur. Kita juga tidak boleh mencemari lingkungan dengan bahan deterjen, seperti misalnya sabun pencuci peralatan alat makan, atau bahkan sabun untuk badan dan juga pasta gigi. Apalagi jika kita campingnya di aliran sungai daerah hulu, yang air sungainya itu berpotensi akan mengalir ke pemukiman. Lalu air tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi itulah tips bagaimana caranya jika sobat ingin melakukan camping di dekat dengan aliran sungai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan insight positif untuk sobat semua. Jika apa yang saya sampaikan dirasa ada yang kurang tepat atau ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di tips ataupun video-video lainnya dari channel ini. Ingat camping, ingat Daulagiri. Sudah pakai Daulagiri belum? Daulagiri, Adventure Life.